Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita telah memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2025. Dan pada pagi hari ini bersama-sama kita mau datang menyembah Tuhan. Saya percaya setiap kita alami kebaikan Tuhan. Kalau kita terima keselamatan yang dari Tuhan, sudah selayaknya kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan menaikkan pujian, penyembahan. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami datang kepadamu ya Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Di mana pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami datang dengan satu kerinduan, dengan satu tujuan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami datang mendekat kepadamu. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di
sujud dan berterima kasih. Mari kita menyembah Dia. Mari bersyukurlah buat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Bersyukurlah selalu karena anugerah-Nya yang besar, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sudah selayaknya kita bermazmur bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan. Sekarapata kata bayi rama Engkau baik, Engkau teramat baik, Yesus. Bersyukur kami punya Tuhan Allah yang hidup, Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Kau terlalu baik bagi kami Tuhan. Siapakah kami sesungguhnya? Kami yang seharusnya binasa beroleh kasih karunia anugerah keselamatan. Kau angkat kami, Kau jadikan kami sebagai anak untuk masuk di dalam kerajaan. Bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai kami. Bahkan Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kau selalu berikan kekuatan bagi kami, Kau berikan penghiburan bagi kami. Kau kuatkan kami, Kau pulihkan kami, dan Kau sangguhkan kami. Kau buka jalan bagi kami, Kau selalu memberkati kami, Kau menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus.
sujud dan berterima. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mengangkat suara sekali lagi katakan terpujilah, Terpujilah Tuhan Yesus, kami tinggikan. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih lagi bagi Allah Raja di atas segala raja. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, karena Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, bisa tengok kanan kiri, berikan salam. Katakan Yesus sungguh baik bagi kita semua. Satu alasan bagi kita pagi hari ini kita datang ke tempat ini untuk menyembah Dia. Amin. Haleluya. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Bagimulah segala kemuliaan ya Tuhan. Bersama-sama, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done.
Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Come on. Bersama-sama. Segenap langkah kami tertuju berlari segala penjuru, Mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Bentang telah terbuka dan setiap dosa sudah dihancurkan oleh Tuhan. dosa kami hancurkan. Amin. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan bersama. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. oh Yesus, Kau yang berkuasa Untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Kau pengharapanku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau adalah pengharapan kami Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Mari kita angkat pujian ini dengan iman, katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan di setiap musim, Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. biarlah ini menjadi keputusan kami dan doa kami Tuhan. Kami tidak mau menukar apapun, selain kami hanya mau selalu bergantung hanya kepada Engkau. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan Yesus lebih mulia. Jesus,
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi isi hati kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau menukar apapun yang hari-hari di dunia sedang tawarkan, tapi biarlah mata kami tertuju hanya kepada Yesus. Sebab Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau penolong kami yang sejati, Engkau sumber jawaban kami. Sekarang katakan namanya rabasi. Haleluya. Sebab Engkau melihat setiap isi hati kami saat itu. Kami mau lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami mau terus ikut Engkau Tuhan. Seumur hidup kami taat dan setia kepada-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, sekali Yesus, sekali. Sampai kita bangkit berdiri bersama-sama. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar itu sungguh keluar dari hati kami yang terdalam, bahwa waktu kami iri Engkau, di tengah segala tantangan apapun, tidak membuat kami menjadi orang-orang yang patah hati dan kecewa. Karena kami mempunyai komitmen, sekali iring Yesus, kami tetap iring Yesus apapun yang terjadi Tuhan. Karena kami percaya, kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Bukankah itu merupakan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau gak pernah membiarkan kami, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Kami begitu yakin bahwa Engkau senantiasa bela kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah terus kami boleh menyadari keberadaan-Mu yang terus menuntun dan menyertai kami. Melalui pesan demi pesan itulah bukti bahwa Engkau sedang mengarahkan setiap langkah kaki kami. Sehingga gak ada alasan kami untuk merasa kecewa dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami rindu kebenaran firman-Mu, kami rindu isi hati-Mu, apa yang menjadi tuntunan-Mu buat kami. Ajar kami Tuhan, tegur kami, ingatkan kami Tuhan. So kami terus ada bersama-sama di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu saja. Setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wah, luar biasa ya, puji Tuhan. Oke, kita sama-sama mau menyimak apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua, buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan terus tuntun kita di setiap langkah kita, ya. Maka Tuhan kasih arahan lewat apa? Lewat pesan demi pesannya. Nah, pesan Tuhan buat kita
Nah, hari ini masuki minggu di awal bulan Juni, nggak kerasa kita udah ada di pertengahan tahun ya. Oke, pesannya adalah gini, kenakan pakaian wajibmu setiap waktu. Kenakan apa? Pakaian wajib. Apa sih pakaian wajib Bapak Ibu? Kalau kita dengar pakaian wajib kita ingat apa? Seragam ya, zaman dulu sekolah. Ya, buat yang udah nggak sekolah, kita teringat akan masa-masa dulu. Di zaman SD, SMP, SMA kita pakai seragam di situ. Nah, anak-anak yang masih bersekolah di sekolah lanjutan tentu masih mengenakan yang disebut pakaian wajib yaitu seragam. Tentu buat kita yang udah kerja, ada yang bekerja baik di perusahaan swasta maupun di pemerintahan yang dimana mengharuskan pakai seragam. Nah itu tetap sampai hari ini pun kita mungkin masih mengenakan pakaian wajib, yaitu ada pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan ya kalau nggak salah kan seperti itu ya. Nah, itulah pakaian-pakaian wajib yang harus kita kenakan. Tetapi itu ada hari-harinya kan, hanya di hari kerja aja kita pakai itu. Tetapi kalau pesan ini datang sama kita, apa yang disebut dengan pakaian wajib Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga punya pakaian wajib, yaitu baju putih ini yang setiap minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai semua orang berkata bahwa kenapa ya kalau setiap minggu Pak Ishak selalu pakai baju putih gitu ya, ya suci gitu ya. Bahkan ada hamba Tuhan menanyakan kenapa kalau Pak Ishak kalau hari Minggu itu selalu pakai baju putih. Sebenarnya jawabannya simpel, nggak ada baju lain Bapak Ibu Saudara. Saya repot milih warna karena warna saya nggak banyak. Maka saya pilih putih karena gini, udah gak usah mikir panjang lebar, pokoknya putih, udah nggak bawa gelap, udah aman dah gitu ya. Nah jadi kalau alasannya itu seragam saya itu, pakaian wajib saya itu. Oke, kita kembali lagi kepada apa yang menjadi pesan Tuhan. Kita lihat di Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14 bilang apa? Apa yang dimaksud dengan pakaian wajib? Kita sama-sama baca ayat yang sudah terpampang, Kolose 3 ayat 14, 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah apa? Kasih. Jadi kasih itu bukan cuma sekedar pengetahuan. Oh tahu kasih itu banyak. Di Alkitab, wah Yesus adalah kasih. Kasih adalah artinya ini. Tapi enggak. Puji Tuhan dengan semuanya, tapi kasih itu harus dikenakan. Dan itu jadi pakaian wajib kita. Mungkin lebih jelasnya kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggris yang versi The Message, ya di situ dikatakan, and regardless of what else you put on, wear love. Jadi kasih itu harus dikenakan. Wear love, it's your basic, all-purpose garment, never be without it. Jadi terjemahannya gini, dan apapun yang engkau kenakan kasih. Jadi kasih itu harus dipakai, kayak orang pakai baju. Ya, it's your basic, itu adalah pakaian dasarmu. Dan pakaian serbaguna atau pakaian di setiap keadaan harus selalu dipakai yang namanya pakaian kasih itu. Dan jangan sampai jangan pernah tidak mengenakannya. Jadi inilah yang menjadi pesan Tuhan, jadi pakaian wajib itu harus selalu dikenakan. Mau hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap hari dan setiap waktu. Itulah pakaian wajib orang percaya, katakan amin. Wow, Tuhan ingatkan, jadi ternyata ada pakaian wajib yang harus kita kenakan. Oke, latar belakang ya, kita kembali dulu kepada Kolose 3. Latar belakang dari surat Kolose ini adalah surat yang ditulis Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu menulis surat kepada jemaat di Kolose, dia sedang berada di dalam penjara Roma. Bayangin ya, nguatin banyak orang ketika dia sendiri sebetulnya ada di dalam belenggu penjara. Tetapi gini, belenggu penjara nggak membuat dia terkungkung. Orang yang di luar penjara bisa hidup dalam kungkungan. Oleh sebab itu, wow luar biasa ya. Dia di dalam penjara bisa membebaskan banyak orang lewat surat-suratnya. Nah, Kolose pasal 3 ini, kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab, kita lihat ayat yang pertama. Dibuka dengan gini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Ya saya lanjutkan dulu ya, saya selesaikan dulu. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saya mau penekanan di kalimat yang awal nih. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus dan selanjutnya. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose untuk menguatkan jemaat di Kolose untuk bagaimana diingatkan harus mengenakan pakaian kasih. Dimulai dengan karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Ini berbicara buat orang percaya yang sudah dilahirbarukan di dalam Kristus. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, telah naik ke sorga yang beberapa hari yang lalu kita rayakan. Nah kita
Kalau kita udah dibangkitkan bersama Kristus. Nah sekarang saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang sudah dibangkitkan bersama Kristus? Wow, tentunya semua, 99. Karena ada yang gak mau ngangkat tangan. Perlu ditanya, udah dilahir barukan dalam Kristus atau belum? Tapi mestinya kalau kita sudah dilahirkan baru dalam Kristus, maka kita termasuk kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, baru dilanjutkan. Nah, oke, sedikit latar belakangnya. Rasul Paulus menulis surat ini karena adanya ajaran sesat yang mengancam jemaat di Kolose. Ajaran sesat itu adalah, ya Bapak Ibu Saudara, di surat-surat di Perjanjian Baru, tantangan jemaat di masa itu kurang lebih berkisar dengan ajaran palsu, guru palsu, nabi palsu, rasul palsu, dan segala macam yang palsu. Nah di dalam hal jemaat Kolose, apa sih ajaran sesat itu? Ternyata ajaran sesat itu ajaran orang-orang yang mencoba mengajarkan, mencampur adukan ajaran Kristus dengan tradisi Yahudi dan dicampur dengan filsafat kafir, ya, sehingga mengancam iman jemaat. Nah yang namanya ajaran sesat ya pasti punya tujuan. Tujuannya apa sih? Untuk menghancurkan jemaat Tuhan. Ya. Mengancam iman jemaat supaya apa? Rontok kan. Ya. Jadi tujuannya adalah supaya memecah belah agar pada jatuh. Nah ini apakah disebut perbuatan keji? Ini keji. Ya. Masukkan ajaran yang salah dengan tujuan apa? Menghancurkan segala pekerjaan Tuhan. Ini sesuatu yang keji. Nah, di situ Rasul Paulus lewat ayat demi ayatnya, nanti kalau Bapak Ibu Saudara kesempatan baca sendiri, di situ ditekankan oleh Rasul Paulus pentingnya orang percaya hidup sesuai dengan panggilannya. Yang mana kalau orang percaya, makanya dia dibuka dengan orang percaya yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Nah, orang percaya yang sudah memahami panggilan hidup di dalam Kristus, maka orang percaya itu harus menanggalkan manusia lamanya. Dan kemudian mengenakan manusia baru. Menanggalkan segala hal-hal yang lama yang gak berkenan. Dan kemudian mengenakan, seperti orang mengenakan pakaian. Dan mengenakan perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan buat apa sih? Karena Rasul Paulus lewat suratnya bilang begini. Orang percaya yang masih mengenakan pakaian yang lama, itu adalah inceran si jahat. Mudah sekali jatuh. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Itu di kitab Keluaran. Baru berjalan belum terlalu lama, tibalah bangsa Israel di sebuah tempat yang bernama Rafidim. Rafidim artinya the resting place. Nah, di situ mereka beristirahat sejenak setelah perjalanan keluar dari tanah Mesir. Nah, kemudian di Rafidim muncullah bangsa Amalek yang menyerang, menyergap rombongan bangsa Israel. Dan Alkitab berkata, Amalek adalah bangsa yang membenci Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan dan sangat benci dengan Israel. Waktu itu saya pernah menjelaskan bahwa Amalek adalah cucunya Esau. Makanya nggak heran kan kalau ada satu dendam yang terus tersimpan di dalam orang-orang Amalek, kaum Amalek yang adalah cucu Esau ini terhadap orang-orang Yakub, orang-orang Israel di situ. Nah, di dalam di dalam Ulangan pasal yang ke-25, di situ ditulis ada strategi Amalek. Apa strategi Amalek? Menyergap orang yang lemah di barisan belakang. Jadi strategi Amalek gimana nih cara ngancurin orang Israel? Sergap mereka yang lemah di barisan belakang. Siapa orang-orang di barisan belakang? Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perbudakan, ternyata gini, gak semua nangkep tujuan kenapa keluar dari Mesir kok. Ada memang. Nangkep, wah puji Tuhan. Tuhan bebaskan kita, dibawa ke pemimpinan Musa untuk dibawa ke tanah perjanjian. Tetapi ada orang yang hari itu keluar dari Mesir, dia bilang, hah mau kemana sih, mau kemana? Kita udah bebas, oh bebas, oh ya udah ikut. Terus kemana? Iya ke tanah perjanjian, iya di mana? Ini jalan udah capek, udah nggak berhenti sampai kapan kita? Nah itulah orang-orang yang nggak tahu tujuan Tuhan, orang-orang yang nggak tahu rencana Tuhan, orang-orang yang cuma sekedar ikut seolah-olah ikut ada di dalam rombongan, orang-orang yang menuju ke tujuan Tuhan. Nah orang-orang ini gampang lelah, orang ini nggak ngerti. Kita mau dibawa kemana sih? Kita sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu? Nah orang-orang kayak begini, sasaran empuk si jahat. Sampai di sini yang ngerti katakan amin. Wow. Makanya itulah Rasul Paulus menekankan, yuk kalau kamu udah dilahirkan, orang-orang dibangkitkan dalam Kristus. Nah,
yang lama terus tanggalkan. Seperti orang menanggalkan pakaian. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang percaya yang telah mati dan bangkit bersama Kristus, nah harus menanggalkan tadi kehidupan lama dan mengenakan manusia baru yang terus menerus dibarui. Jadi bukan udah pernah pakai, enggak, bukan soal udah pernah pakai, dipakai dan dibarui terus menerus, hari lepas hari. Bahkan ada yang menarik, Kolose 3 ayat 11. Kolose 3 ayat 11 bilang begini, setelah disuruh menanggalkan dan mengenakan yang baru, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi yang muncul, jadi udah nggak ada orang dari Bandung, nggak ada dari Jakarta lagi, nggak ada orang dari Jawa lagi, nggak ada orang dari mana lagi di dalam Kristus. Waktu kita waktu kita menjadi orang-orang yang sudah dibangkitkan dalam Kristus dan mengenakan tadi pakaian yang namanya kasih itu, pakaian yang baru itu, udah nggak muncul lagi siapa kita, jati diri kita. Dalam hal ini nggak ada lagi orang Yunani, Yahudi, orang skit, orang barbar, orang ini dan itu. Yang muncul siapa? Tetapi Kristus adalah semua ada di dalam segala sesuatu. Yang muncul adalah Kristusnya gitu. Wow, luar biasa ya. Nah, mengapa penekanan di perikop tadi ini adalah tentang hal pakaian, mengenakan dan menanggalkan tadi? Nah, tadi kita melihat, saya mau jelaskan bahwa memang istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus adalah istilah tentang menanggalkan, yaitu menanggalkan apa sih? Ngebayanginnya kayak gimana sih menanggalkan? Kayak orang buka pakaian, menanggalkan pakaian. Nah, kata menanggalkan dalam bahasa aslinya adalah apekduomai. Apekduomai adalah artinya melucuti pakaian. Menanggalkan seperti orang menanggalkan baju secara keseluruhan karena merasa udah ada sesuatu yang nggak menguntungkan lagi pada pakaian itu. Dan itu harus segera tanggalkan. Sama lah seperti mungkin kita berjerilalah sepanjang hari dengan segala aktivitas, udah keringetan, udah kena kotoran dan ini dan itu, udah bau, udah dan lain-lain. Saya nggak membayangkan seperti apa sampai akhirnya gini, begitu sampai ke rumah, aduh udah pengen sempat ditanggalkan. Karena apa? Ini udah nggak ada keuntungan lagi, tinggal baunya, tinggal keringetan, tinggal kotornya. Dan itu tanggalkan. Nah seperti itulah yang namanya apekduomai itu. Seperti melepaskan, melucuti. Ya. Kalau kita mendengar, ini sebenarnya pesan tentang menanggalkan, mengenakan kan sebetulnya beberapa bulan yang lalu kalau Bapak Ibu Saudara ngikutin. Pernah kan ada pesan tentang harus mengenakan manusia baru, tapi diambil dari ayat yang lain. Nah di ayat itu kata menanggalkan pakai bahasa aslinya apotitemi. Sama depannya ya, tadi apekduomai, ini apotitemi. Ya samanya menanggalkan. Tetapi yang namanya apotitemi adalah menanggalkan, melepaskan sekalipun sakit. Tapi itu harus dilepaskan. Tadi pagi saya menjelaskan untuk menjelaskan apotitemi. Ya artinya gini, saya mau mencoba menjelaskan yang menanggalkan itu kadang-kadang nggak semudah itu. Kadang-kadang kita harus ambil keputusan. Kalau memang tahu itu udah nggak berguna dan itu akan bisa merugikan diri sendiri, ambil keputusan besar dalam hidup kita. Saya menjelaskan, saya tadi pagi saya menjelaskan tentang ada seorang pendaki gunung, saya pernah sampaikan juga. Waktu pendaki gunung ini, dia mendaki seorang diri, dia memang penakluk bukit-bukit tebing-tebing yang curam. Dan salah satu pendakiannya di salah satu tempat di, saya lupa lah namanya ya, di daerah Utah di Amerika Serikat, di negara bagian Utah. Dia naik sebuah tebing dan entah kenapa ada batu yang bergeser, batu besar. Dan tangannya terjepit batu itu, Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Sendirian, gak ada yang tahu, gak ada yang nolong. Dia terjepit, dia udah berusaha untuk narik, tapi batu itu terlalu berat untuk dia bisa menarik tangannya, dan dia bergantung. Dan di dalam buku yang dia tulis 127 hours kalau nggak salah, itu berapa hari tuh 127, 127 jam. Dan dalam keadaan tergantung begitu. Untuk melepaskan pun susah. Dan udah berapa hari nggak makan, nggak minum kan, udah tinggal matinya. Tapi dia tersadarkan waktu dia merogoh, ada satu pisau lipat yang nggak tajam-tajam amat. Dia harus mengambil keputusan untuk melepaskan tangannya dari jepitan batu atau kalau mau mati tergantung. Dan apa yang dia lakukan? Kita bisa bayangkan ya, sayat. Kalau orang itu pegang golok babi, mungkin sekali bacokan lepas, bruk jatuh tapi masih hidup. Tapi ini pisau lipat yang nggak terlalu tajam-tajam amat. Saudara, bayangkan
Betapa sakitnya. Demi apa? Untuk menanggalkan sesuatu yang bisa bikin dia mati. Kalau nggak dilepaskan. Itu yang namanya apotitemi. Harus ngambil keputusan besar. Dalam awal-awal pengiringan saya sama Tuhan, ada keterikatan yang udah mendarah daging. Tapi waktu saya pertama ikut Tuhan, waktu saya ditanya, Pak kapan itu lepas? Waktu saya dibaptis. Saya ambil keputusan-keputusan besar. Yang gak mudah, tetapi itu harus diambil. Karena saya tahu, saya sudah dibangkitkan bersama Kristus. Ada hobi-hobi yang buat saya, wah ini seru banget nih, mendarah daging banget. Tetapi saya tahu itu udah gak berkenan di hadapan Tuhan. Maka harus dilepaskan meskipun ya ambil keputusan besar. Meskipun mungkin sakit awalnya. Tetapi demi untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Nah, itu namanya kata menanggalkan. Nah, apa sih yang ditanggalkan? Kalau kita lihat, karena kan Bapak Ibu Saudara kan nggak baca keseluruhan ya kan. Tetapi mari saya tuntun untuk baca di ayat 8, ayat 9. Apa aja sih yang ditanggalkan? Kalau 3 ayat 8, 9. Tapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi ternyata gini, kalau kita tahu itu memang gak berkenan, memang harus ditanggalkan. Tapi bukan tentang berbicara tentang moralitas dan karakter seperti tadi, tetapi kalau kita punya kebiasaan buruk, kita juga harus ambil keputusan untuk tanggalkan. Kalau mungkin ada di antara kita yang masih terikat rokok, ambil keputusan besar untuk tanggalkan itu. Kalau masih ada keterikatan dengan vape atau vape atau apapun yang disebutnya, ambil keputusan besar untuk kalau ini tahu ini gak berkenan dan bisa merugikan dan gak menguntungkan kerajaan surga, ambil keputusan itu. Kalau kita tahu ada keterikatan dengan minuman keras misalnya, atau apapun lah. Kalau kita tahu, kalau kita sebagai orang sudah dibangkitkan di dalam Kristus, maka harus ada apapun, harus ada keputusan untuk menanggalkan apapun. Tadi saya nggak sebut satu-satu, berarti jangan yang ini nggak kesebut nih, aman gitu ya. Enggak, apapun ya. Tadi hanya beberapa contoh aja. Karena kadang-kadang gini, bukannya orang nggak bisa menanggalkan, karena apa? Masih sayang. Dan nggak ada yang tahu masih sayang. Gimana tuh Pak masih sayang? Gitu. Nah kemudian tadi menanggalkan. Sekarang, nah Tuhan mau kita mengenakan. Jadi mengenakan seperti apa? Kalau tadi menanggalkan seperti menanggalkan baju, sekarang mengenakan seperti mengenakan baju. Ya. Di ayat 10 tadi, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Jadi terus ada keputusan besar juga yang harus kita ambil untuk mengenakan. Dan bukan cuma hari-hari tertentu, setiap hari terus-menerus diperbarui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar kaliknya. Siapa gambar kaliknya? Gambar Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi kata mengenakan yang digunakan adalah enduo. Enduo adalah seperti orang layaknya mengenakan pakaian, ya, to put on atau to clothe with, gitu ya. Jadi ini tentang seputar menanggalkan sesuatu yang gak berkenan, tapi langsung mengenakan sesuatu yang berkenan. Nah, dari apa hal-hal yang harus dikenakan, terus kemudian dirangkum ayat 14. Dan di atas semuanya itu, di atas hal-hal yang harus kita kenakan sebagai orang percaya di dalam Kristus, disimpulkan gini, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dirangkum dengan kenakanlah kasih. Tadi saya katakan di terjemahan The Message-nya lebih mudah dimengerti ya. And regardless of what else you put on, wear love. It's your basic. Itu adalah pakaian dasar kita orang percaya, disebut pakaian dasar. Pakaian dasar, pakaian all purpose, segala keadaan apapun, jangan sampai nggak dikenakan, pakai itu, ya. Dan jangan sampai kita tidak mengenakannya. Wow, kenapa? Pakaian itu akan bantu kita banyak. Pakaian itu kalau kita kenakan akan bantu banyak kerajaan sorga, menguntungkan. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini, melalui pesannya ini Tuhan menekankan ada pakaian yang bernama kasih. Dan ini harus dikenakan.
Jadi saya percaya lah kita banyak tahu soal baca Alkitab tuh isinya banyak kasih. Allah itu kasih, Yesus itu kasih itu sendiri. Banyak hal berbicara tentang kasih. Puji Tuhan untuk pengetahuan tentang kasih. Tetapi ternyata gini, si kasih itu tuh harus kita pakai. Harus kita pakai, harus kita kenakan. Ya. Di atas semua pakaian-pakaian apapun yang tadi kita sudah merasa mengenakan pakaian ini, tapi ada satu pakaian basic yang harus kita kenakan. Nah, apabila kita mengenakannya, maka kita bukan saja itu dapat memotivasi diri kita, membuat apa yang kita lakukan memiliki motivasi yang benar, karena kita mengenakan pakaian kasih tadi. Kita diluruskan di motivasinya, karena kita lakukan karena cinta kita sama Tuhan. Bukan hanya memotivasi kita dengan motivasi yang benar, tapi juga memperlengkapi kita dengan kuasa. Bayangkan kita mengenakan pakaian kasih. Yesus adalah kasih itu sendiri, maka Tuhan perlengkapi dengan kuasa. Dan kemudian waktu kita mengenakan kasih, pakaian kasih itu, maka itu merupakan apa? Perisai yang melindungi kita dari orang-orang yang menyakiti atau menghancurkan kehidupan kita. Kenapa? Ada pakaian yang kita kenakan, pakaian kasih. Ada orang punya berbagai cara untuk menghancurkan kan? Tapi waktu kita mengenakan pakaian kasih itu jadi perisai buat kita. Tapi bukan itu aja keuntungannya. Dan bukan itu aja hasil akhirnya. Supaya kerajaan sorga lah yang diuntungkan. Katakan amin. Dan Yesus nanti nama yang akhirnya muncul di situ. Wow, luar biasa. Memang kita ngerti tentang ini. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan mau yuk kita kenakan. Dan itu percayalah itu akan banyak memudahkan kita. Ya. Banyak orang yang tadi saya bilang Rasul Paulus di dalam penjara, tapi dia paham tentang ini, dirinya hidupnya tidak terbelenggu. Dia membebaskan banyak orang melalui surat-suratnya. Tapi sebaliknya orang ada di luar penjara, banyak yang terbelenggu dengan kepahitan, kebencian, dan segala macam hal kekecewaan. Saya tadi cerita tadi pagi bahwa beberapa hari yang lalu saya sempat melayani di salah satu rumah tahanan. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan akhir daripada penyampaian saya mengundang altar call. Dan beberapa datang ke depan dan saya melihat aduh anak-anak muda. Mana cakep, mana enggak ada. Saya bilang ini perbuatan apa yang dilakukan kok ada di sini gitu ya. Tetapi yang mereka alami mereka betul-betul rindu suatu kelepasan karena ada tekanan, ada belenggu. Bayangin siapa sih enak ada di situ gitu. Dan ternyata mereka membutuhkan kasih Kristus untuk melimpah, sangat kering. Dalam keadaan seperti itu nggak enak, percayalah. Ya, dan nggak usah nyoba. Dan di situ bagaimana mereka begitu haus. Dan waktu ada pengurapan terus mereka betapa mereka terus mengalir di penuh mereka rindu sekali. Ya. Nah sekarang gini, mengapa sih Tuhan kasih pesan ini sama kita, sama saya Bapak Ibu Saudara, ya, tentang pentingnya orang percaya setiap waktu harus mengenakan pakaian yang bernama kasih tadi. Ya salah satunya adalah gini, memang salah satu senjata si iblis adalah dengan dia punya berbagai cara kan, menipu, membisiki orang-orang, karena dia powernya kan udah nggak ada, tetapi dia masih bisa menipu, masih bisa menuduh, dan dia bisa membuat lemah orang percaya. Kamu ikut Tuhan kan? Begini, kamu kayak begini kan? Buat apa ikut Tuhan? Nah, kadang-kadang perkataan-perkataan itu kan melemahkan. Sekian lama kamu ikut Tuhan, dijawab enggak? Ini membuat banyak orang, iya ya, kecewa. Karena ikut Tuhan bukan soal dijawab, enggak dijawab, tapi bagaimana kita nangkep rencana kerajaan surga. Saya percaya masing-masing kita juga ada pergumulan yang mungkin, saya juga nggak tahu, barangkali belum dijawab, tapi bukan artinya kita jadi kecewa sama Tuhan. Nah, iblis kan tinggal bumbuin kan. Tuhan gak pedulikan sama kamu. Orang-orang kan gak perhatiin kamu. Orang-orang kan gak sayang sama kamu. Ngapain ikut Tuhan? Kayak istrinya Ayub. Kutukilah Allahmu katanya. Nah, ketika orang-orang yang seperti itu tinggal dibisiki. Nah, makanya gini. Saya menangkap bahwa pentingnya orang percaya. Karena gini, waktu kita mengenakan kasih bukan artinya kita bebas dari masalah kok. Tantangan mungkin akan ada mewarnai. Terus kemudian alasan kenapa Tuhan, saya menangkap bahwa kenapa sih Tuhan kasih pesan ini. Karena gini, Alkitab juga bilang kasih kebanyakan orang sudah jadi dingin. Kita ada di tengah dunia, di ujung daripada akhir zaman. Karena waktu Yesus katakan
kasih kebanyakan orang menjadi dingin, itu kan awal daripada akhir zaman. Nah kita kan udah pada akhir zaman. Dimana kalau kita melihat kan betapa orang udah kasih kebanyakan menjadi dingin, betapa sadis. Kasih jadi dikit itu bukan soal orang beri dan gak beri, tapi kejam, menjadi sadis. Orang baca berita Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sempat sampaikan apa ya? Pemerkosaan. Bayangin, ada seorang ayah perkosa anak perempuannya. Itu aja udah sadis. Memang sadis. Tetapi maksudnya saya mau sampaikan ini, berapa sih usia ternyata waktu dicek usia anak gadis yang diperkosa? 5 tahun. Kan gila gitu. Nah itulah terjadi di zaman hari-hari ini. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin, sadis dianggap biasa gitu. Dan kita sudah terbiasa dengan berita-berita seperti itu. Bangsa nenek-nenek diperkosa lah, ini tuh waduh itu mah. Jadi hal yang begitu dan orang jangan sampai menjadi terbiasa. Kita anak Tuhan jangan sampai menjadi terbiasa dengan perkara-perkara seperti itu. Gara-gara seorang anak SD minta uang sama emaknya, omanya sama neneknya nggak kasih dengan suatu alasan, saya juga nggak tahu. Dibunuh Bapak Ibu Saudara sama anak SD. Seperti itulah. Nah, jangan sampai hal seperti ini menjadi terbiasa dan gini Bapak Ibu Saudara, kita terbiasa dengan pemandangan seperti itu sehingga hati menjadi tegar, menjadi tegaan gitu. Nah, oleh sebab itu makanya saya menangkap bahwa pesan Tuhan ini berkenakan kasih itu. Kelembutan kasih Bapa itu senantiasa dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Setuju, katakan amin. Saya menangkap yang alasan yang ketiga ya, mungkin banyak alasannya. Orang-orang percaya gak sedikit hari-harinya udah kehilangan gairah di dalam mengikut Yesus. Nah itulah sebabnya kita harus tetap mengenakan kasih setiap waktu. Udah hari Minggu lagi gitu. Ya ampun, dulu kan ditunggu-tunggu. Kapan ya Minggu ya? Kapan ya Minggu? Ya udah Minggu lagi gitu. Kadang-kadang melayani dengan, ya yang punya pelayanan kan Tuhan kan, katakan amin. Yang punya pelayanan kan dia kan. Kalau kita melayani dengan udah ya seadanya lah, seenaknya gitu ya. Berasa gak sih Tuhan? Berasa loh. Makanya kepada jemaat di kitab Wahyu 2, kepada jemaat di Efesus. Wahyu berapa tadi? Wahyu 2 ayat 4 ya. Di situ melalui nubuatan daripada Yohanes, Tuhan Yesus kan menyampaikan begini. Dia memperhatikan segala pekerjaan daripada 7 jemaat yang ada di sana. Dan salah satunya jemaat Efesus, Tuhan tahu pekerjaannya, giatnya, rajinnya jemaat Efesus. Tetapi Tuhan juga mencela. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mungkin di sisi orang percaya meninggalkan kasih yang semula, enteng kali. Ya nantilah besoklah diperbaiki kasihnya biar baru. Enggak. Di mata Tuhan, kalau orang percaya meninggalkan kasih semula, di mata Tuhan nih, lihat ayat 5. Wow, kita diingatkan kembali. Ternyata gini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Buat si orang percaya mungkin menganggap nggak pakai kasih, kurang kasih di dalam melayani, hal biasa. Tapi buat Tuhan itu nggak biasa. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kemudian perintahnya adalah bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ternyata buat Tuhan, di mata Tuhan, perkara kehilangan kasih yang semula itu perkara besar. Buat orang percaya yang telah meninggalkan kasih yang semula. Dari situ kita menangkap bahwa buat Tuhan tuh penting loh. Dan hal yang sama, biarlah buat kita juga penting, katakan amin. Makanya kita nangkep bahwa tetap harus kita kenakan, minta kasih itu, mintakan. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan menghadapi banyak orang, kadang-kadang di tengah kelelahan, kadang-kadang kan bisa terganggu, hati bisa terganggu. Itulah sebabnya saya bersama istri datang sama Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu, penuhi aku dengan kasih-Mu kembali, penuhi dengan kasih-Mu kembali. Kalau kita akan menjadi orang yang bisa sekonyong-konyong tersinggung, soal orang gak enak hati dan ini dan itu. Tapi biarlah terus kita minta. Kenapa? Yesus ada sang sumber kasih itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, saya juga tadi mau nambahkan gini. Rasul Paulus di dalam penjara, di dalam belenggu,
Ya, penjara zaman dulu beda dengan penjara sekarang yang udah banyak diperbarui kan oleh pemerintahan terakhir ini. Tapi penjara zaman dulu kan disebutnya bukan penjara tapi dungeon, lubang bawah tanah di mana mungkin kaki setengah kerendam, lembab, bau, gelap. Ini nulis surat Rasul Paulus. Makanya kan ada firman kan bagaimana dia nulisnya dengan huruf yang besar-besar karena matanya juga mungkin udah nggak terlalu awas. Ya. Tetapi dari surat-surat yang dia sampaikan ada satu yang menarik. 1 Korintus 13. Dia menulis tentang kasih. Di saat banyak orang yang dibelenggu di penjara membutuhkan kasih, tetapi Rasul Paulus, dia kelimpahan kasih sehingga dia membagikan kasih dari balik penjara. Kita baca sama-sama ayat 4 ini, 1, 2, 3. Apa sih kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kayaknya baca di depan sini aja. 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada lagi nggak? Ada, lanjut. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Ada? Masih ada? Udah? Oke. Ternyata banyak ya. Nah itulah, wah betapa waktu kita kenakan itu. Berlimpah-limpah loh di dalam kita. Katakan amin. Jadi penting nggak? Penting Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu, beberapa pengertian yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Bahwa mengapa kita wajib mengenakan pakaian kasih. Di antaranya adalah yang pertama gini, pakaian kasih yang kita kenakan harus menginspirasi orang dan membawa orang itu naik ke level yang semestinya. Yang semestinya maksudnya yang Tuhan kehendaki. Jadi pakaian kasih yang kita kenakan harus menginspirasi orang dan membawa orang itu naik ke level yang semestinya. Ayatnya masih sama, Kolose 3 ayat 14 ya, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih dan selanjutnya. Ternyata pakaian itu menginspirasi. Nah, saya antara pakaian secara fisik dan pakaian dalam makna rohani, saya coba tuangkan di dalam contoh-contoh ini. Jadi ternyata gini, pakaian itu bisa menginspirasi orang loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Pakaian yang dikenakan seorang public figure bisa nggak menginspirasi orang lain? Di mana orang lain, wah aku ikut gitu ya. Kayak bintang-bintang K-pop, ya pakaian-pakaiannya, ya bukan cuma rambutnya aja, pria-pria cantik gitu ya. Tetapi pakaiannya, gayanya, banyak kan diikuti kan. Ya seberapa banyak di sini yang, kalau saya survei terus ada yang angkat tangan, saya yang kaget lagi. Jadi ternyata banyak kan yang ngikutin seperti itu ya. Karena itu dikenakan oleh public figure, ya entah penyanyi, entah film, entah siapa buat tokoh-tokoh yang dari zaman ke zaman. Tadi saya pagi sempat saya sampaikan, ya zaman dulu saya masih kecil, The Beatles, itu menginspirasi jutaan orang anak-anak muda di dunia. Di mana banyak yang akhirnya berpakaian sama. Ya karena apa? Idolanya pakai pakaian itu. Rambutnya di model Beatles, dulu kan kalau di Beatles memang dibatok gitu ya. Nah dulu banyak orang pakai pakaian itu. Ya. Jas yang ketat, dan itu karena inspirasi daripada zaman-zaman The Beatles. Ya. Kok kayak nggak ada yang tahu Beatles ya? Itu dulu kayaknya saya paling tua deh, ya. Nah, maka orang ikutan gaya The Beatles gitu ya. Dan yang saya cukup menyedihkan ya, saya nggak tahu, saya bakal disomasi kali sama komunitas skateboard. Saudara tahu nggak kenapa orang main skateboard suka jatuh? Iya pakaiannya kan, gara-gara dia melihat idola-idola pemain skateboard luar negeri kan, pakaiannya kan lucu nggak? Lucu. Topinya kan mestinya gini kan dimiringin, ya kan? Udah gitu kalau pakai ban pinggang celana kan normalnya kan kayak gini kan. Dia pakainya di mana toh? Dia pakainya ban pinggangnya kan di sini kan. Terus kolornya segini kan, kelihatan. Terus jalannya kan gini kan. Pantasan aja dia jatuh gitu. Karena itu kan kalau ditanya bagus nggak sih? Dalam hati saya nih, ya pendapat saya, ya nggak ada bagus-bagusnya gitu. Tapi kan buat mereka kan cool gitu kan, dengan jalan yang begini. Aduh, habis deh. Ya, nah
Nah, saya mau sampaikan gini. Nah, tanpa disadari, sebetulnya gini, memasuki awal 2000-an, akhir 90-an, tahun 90. Sampai sekarang, kan banyak kan anak-anak muda, para gadis ya tentunya. Sekarang bukan para gadis, para ibu-ibu. Anak-anak pakai yang kulitnya kelihatan di sini kan, crop top tadi kan. Ini kan bujelnya kan kelihatan itu kan. Itu siapa pencetusnya? Ternyata di era 90-an, pencetusnya ada Britney Spears. Kayak nggak tahu juga lagi Britney Spears. Britney Spears udah nggak terlalu terkenal, tetapi dia ternyata pencetusnya kan saya baca ya di sempat cek juga dong. Oh ternyata dia yang mencetuskan. Sampai hari ini ternyata pakaian itu digandrungi. Ternyata seorang psikolog melihat itu bahwa pakaian dan tadi saya sampai ya, Britney Spears menginspirasi jutaan anak-anak gadis seluruh dunia. Dan ternyata menurut psikolog, pakaian-pakaian yang menunjukkan kulit, beda dengan kulit tangan ya, menunjukkan kulit-kulit yang mestinya ditutupi, itu ternyata merupakan daya tarik buat lawan jenis. Artinya, pakaian-pakaian itu menginspirasi orang, tapi sayangnya menginspirasi untuk turun ke perkara-perkara yang gak berkenan. Tadi kan pemain skateboard menginspirasi, wah jago-jago skateboard dunia menginspirasi, tetapi untuk membawa kepada hal-hal yang turun. Nah, waktu kita orang percaya, Tuhan bilang pakaian kasih itu harus senantiasa kita kenakan. Dan waktu kita sungguh kita kenakan, itu akan menginspirasi banyak orang loh, katakan amin. Di bawah turun menjadi bagian naik, menjadi naik. Orang jadi kenal Tuhan, orang jadi diingatkan banyak hal, orang disadarkan lewat apa? Istilahnya lewat pakaian yang kita kenakan yang namanya pakaian kasih itu. Jadi jangan disalahpahami kasih itu harus ngasih enggak. Juga termasuk juga apa yang kita impartasikan dari dalam diri kita. Membangun orang enggak. Membuat orang menjadi semakin mengasihi Tuhan enggak. Nah itulah yang menginspirasi untuk membawa hal itu kepada hal-hal yang naik, bukan turun. Itu yang pertama. Jadi pakaian kasih yang kita kenakan harus menginspirasi orang, membawa orang itu naik ke level yang Tuhan inginkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pakaian kasih akan memampukan kita untuk tetap mengasihi sekalipun orang lain mungkin membenci kita. Pakaian kasih akan memampukan kita untuk tetap mengasihi sekalipun mungkin orang lain membenci kita. Meskipun kita mungkin ada di dalam satu situasi yang betul-betul sangat gak enak buat kita, tetapi waktu kita mengenakan kasih itu kita tetap bisa mengasihi banyak orang. Orang yang mungkin merugikan kita, waktu kita mengenakan kasih itu, kita tetap bisa mengasihi orang-orang tersebut. Saya ngajak kita buka Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Ternyata ayat-ayat ini termasuk di dalam Kolose 3. Nah, biasanya saya sampaikan ayat ini pada saat pemberkatan nikah, Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak kita yang sudah menikah di sini? Enggak banyak, lumayan juga ya. Sekarang pertanyaannya gini, yang mana harus dijawab dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya, seperti pemberkatan nikah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 2. Oke, ayat 19. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Apa jawab para suami? Wah, ini kaget nih. Yang suami lebih banyak nih. 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wih, di bagian itu ya, bagian belakang ya, ada anak-anak, karena yang di sini anak-anaknya pada nggak ada ya, anak-anak nggak ada ya. Oke, yang terakhir 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Wah, luar biasa ya. Ini lebih bagus dari yang pagi tadi ya. Mendingan lah, ya kan? Mendingan dikit. Nah, tapi seharusnya gini, inilah institusi terkecil dalam kehidupan di dalam masyarakat yang namanya keluarga, yang Tuhan sangat sayang. Makanya Alkitab kan, isinya kan tentang keluarga. Kita sama Bapa, sama Allah Bapa, sama Tuhan aja panggil Bapa. Karena Tuhan memang
Keluarga inilah yang Tuhan sangat concern. Awal perjanjian lama dimulai dengan keluarga. Akhir perjanjian lama, keluarga. Awal perjanjian baru keluarga, akhir perjanjian baru tentang keluarga. Tuhan sangat sayang dengan namanya keluarga. Di mana keluarga definisinya adalah tempat Allah menyatakan rencananya di bumi. Dan dinyatakan lewat sebuah institusi yang bernama keluarga. Nah, di keluarga inilah kasih itu seharusnya berlimpah. Katakan amin. Karena dari kasih yang melimpah itu kita bagikan, kita impartasikan. Ya. Makanya kadang-kadang kita baca perjanjian lama gitu ya. Ada satu kitab yang penuh dengan peperangan. Ya, namanya kitab Yosua. Ada kitab yang berisi rencana Tuhan. Bagaimana bangsa Israel dibawa ke kepemimpinan baru yaitu Yosua. Dan dia memimpin bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Untuk menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Jadi yang membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian adalah di bawah kepemimpinan Yosua. Dan waktu menginjakkan kaki di sana, ada kota-kota harus ditaklukkan karena memang dia harus, mereka itu kan tanah perjanjian. Ada penduduk-penduduk yang harus ditumpas, ada Jericho yang harus ditaklukkan, ada Ai yang harus ditaklukkan dan kota-kota lain sampai akhirnya mereka harus membagikan. Akhirnya kitab Yosua itu penuh dengan, kita pikir kitab Yosua adalah kitab tentang perang, melulu tentang perang. Ternyata kitab Yosua, kesimpulan, tujuan dibentuknya, ditulisnya surat kitab Yosua adalah Yosua 24 ayat 15, ternyata luar biasa. Apa sih? Keluarga. Sebenarnya yang B, tapi saya baca seluruh. Ini Yosua sampaikan kepada seluruh bangsa Israel, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Nah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Tujuan dari seluruh rangkaian kitab Yosua, Tuhan mau ada suami istri anak bergandeng tangan memuliakan Tuhan di dalam sebuah rumah tangga. Dan biarlah apa yang menjadi tujuan Tuhan ini tercapai di tengah-tengah orang-orang percaya yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Jadi artinya gini, mumpung mungkin anggota keluarga kita masih lengkap, kasihi satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Yang ketika tuh Yesus ada di tengah-tengah, kasih itu dia nggak pernah pelit. Waktu kita minta kasih itu mengalir, kasih itu dilimpahkan loh. Mumpung kita masih anggota keluarga, mungkin ada yang udah lengkap, ada yang udah nggak lengkap. Tapi biarlah mumpung masih ada bersama-sama kita berbagi kasih, Bapak Ibu Saudara. Katakan apa? Berbagi apa? Berbagi kasih. Bukan cuma sesama anggota keluarga, tetapi lewat keluarga ini kita bisa mengimpartasikan. Saya mau tutup dengan satu kisah. Ada seorang sepasang suami istri, Bapak Ibu Saudara. Si opa dan si oma ya, berarti artinya udah usia 80 tahun. Mereka menjalin sebuah pernikahan, rumah tangga, dan akhirnya tinggal mereka berdua karena anak-anak kan memang udah jauh. Nah, yang jadi masalah bahwa si oma ini punya sakit Alzheimer. Alzheimer tahu ya? Si otaknya mengecil sehingga nggak memiliki daya ingat, Bapak Ibu Saudara. Betapa si opa ini melayani si oma ini. Kalau cerita gini jadi sedih. Nah, udah jangan cerita lah ya. Dia melayani meskipun gini, istrinya udah nggak ingat dia. Jadi dengan sayangnya dia layani. Tinggal si istrinya bilang, siapa ya kamu? Gitu ya, kan enak gak gitu ya melayani gitu? Siapa sih kamu? Ada di sini melulu gitu ya. Aku suamimu gitu. Tapi dia dengan telaten melayani orang yang gak kenal dia, tapi dia sangat sayang. Karena dia tahu, karena ingatan dia dan lain-lain si opa masih bagus gitu. Waktu demi waktu dia layani. Nah, orang yang Alzheimer, ada suatu masa, ada perubahan terjadi pada si oma. Dia ingat, di dalam 24 jam ada 5 menit sadar gitu, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu 5 menit dia sadar, suamiku gitu ya. Gimana dia? Nah, setiap hari ada 5 menit dia sadar, dan buat si opa 5 menit itu
adalah waktu yang sangat berharga. Tuh kan jadi nangis. Jadi setiap waktu dia menantikan kapan 5 menitnya. Ya nggak tetap. Bisa nanti di jam 5, bisa nanti jam 7. Tapi dia menantikan masa 5 menit itu. Ini kisah nyata. Dan ketika 5 menit itu datang, itulah kesempatan dia berkasih-kasihan. Nah buat saya maksudnya gini, mumpung kita semua nggak ada Alzheimer di sini? Kan nggak ada kan? Mumpung kita masih dalam keadaan utuh, sehat, bersama-sama. Bayangin 5 menit itu ditunggu. Kita punya berapa lama? Ya jadi nangis dulu. Kita punya 24 jam Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada 8 jam tidur, mungkin ada 5 jamnya tidur. Tapi kita punya sisanya bersama-sama. Manfaatkanlah, sayangilah. Ya mau katakan amin. Ya mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bagi berdiri. Harus di stopping, kalau nangis terus ya. Oke, kita doa kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pesan yang Tuhan berikan. Kayak mau responi Tuhan. Kayak mau pakai, kami mau kenakan kasih-Mu itu. Bukan semata-mata pengetahuan. Bukan semata-mata kami tahu apa definisi kasih itu. Tapi kamu mau pakai dalam kehidupan kami. Itu pakaian wajib kami di segala keadaan. Seperti yang Tuhan sampaikan. Karena waktu kami mengenakan kasih, kami bisa membagikan kasih. Dimulai dari apa yang ada di depan kami, keluarga kami. Dan kepada orang-orang yang di luar sana. Terima kasih Bapak. Terima kasih itu pesan-Mu. Ampuni kami, mungkin kami menyia-nyiakan waktu kami. Mungkin bukan kasih yang kami kenakan. Mungkin kami mengabaikan, kami mengacuhkan anggota keluarga kami. Kami minta ampun sekiranya kami ada yang melakukan itu. Bahkan digunakan waktu-waktu untuk membenci, kecewa dan lain-lain. Tapi hari ini Tuhan, kami rindu, biarlah kasih-Mu penuh di dalam kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Setiap kita sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan. Kita udah berdamai sama Tuhan. Nah sekarang, di samping Bapak Ibu, ada suami atau istri atau anak atau teman. Jabat tangan, tatap wajahnya, tatap matanya. Karena dari mata tuh berbicara sekali nih. Ada mata yang, apa sih lo lihat-lihat gitu ya. Tapi kalau mata yang cinta, beda. Saya sebagai gembala, saya juga minta maaf sekiranya mungkin dari perkataan dan tindakan saya mungkin tersinggung dan luka ya. Istri tadi udah pagi, belum, tadi pagi saya lupa. Ada anak di sini, ada Bapak Ibu Saudara, pengerja ya. Leaders juga, seberapa yang ada di ruangan ini. Ya, puji Tuhan, biarlah terus kita kenakan. Karena gini, orang di luar sana tuh perlu menantikan. Karena gitu, yang punya kasih tuh hanya Yesus. Katakan hanya Yesus. Dan mereka butuh ngalami itu. Dan biarlah itu dari kita. Makanya waktu kita pulang, mereka ngalami ya. Oke, puji Tuhan. Kita ambil waktu untuk perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus ini untuk mengingatkan Dia. Kalau kita ada hari ini, sebagaimana kita ada, sebagai orang-orang percaya, sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Bukan kita yang pilih Dia, Yesus pilih kita. Karena apa? Karena kasih-Nya. Yesus tidak mengenakan kasih karena Dia adalah kasih itu sendiri. Nah, waktu kita mengenakan kasih, artinya kita mengenakan Yesus. Dan kita ada hari ini karena produk kasih yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Tuhan punya rencana dahsyat buat masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Sebab apa yang telah Ku teruskan kepadamu,
Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita ambil roti, angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kemudian dia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminum yang menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur? Ya, atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Waktu kita gak banyak, mari kita bangun keterhubungan dengan Yesus Kristus. Allah yang adalah kasih itu sendiri. Waktu kita menjalin persekutuan dengan Dia, kita pinta kasih itu terus mengalir, memenuhi kita. Mungkin ada hati-hati yang hati yang butuh kekuatan. Mari kita minta kasih itu penuh dengan kita. Mungkin ada hati-hati yang luka, minta kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Kenakan itu supaya kita pulih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Syakara babataka shekebede betaka yalaba shekamadada. Shikida lama babarabaya syakara lama sih. Mengalir kasih Kristus. Kasih-Mu mengalir, penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Kasih yang tanpa batas, karena Engkau adalah kasih itu sendiri Tuhan. Mengalirlah di hidup kami, di hidup kami. Kidara bala sekedera baba. Hirata kaya dalam bala. Shikiere dambo, hiere dalam masih. Haleluya, haleluya. Shebera batakaya, shebebebebebebebebe baba kata kaya dalam bala. Yesus sang sumber kasih itu ada di tengah-tengah kita. Dia sedang menjamah hati setiap masing-masing kita. Mari, Shekebetaka desa membalut segala luka, kekecewaan atau apapun. Tuhan mau kita pulih. Terima kasih Tuhan. Shekebetaka dala babaraba. Shebebebebebeda pataka syakara la babaraka takaya la bala. Mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu. Oh Yesus. Shebebebebebeda baba. Bari nikmati kasih itu sedang dialirkan. Firman Tuhan dikatakan Allah itu kasih. Waktu kita ada di dalam kasih, kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Yang dibutuhkan adalah keterhubungan dengan sang sumber kasih. Maka kita gak pernah kekurangan kasih. Kasih itu akan terus mengalir di tengah rumah tangga kita. Waktu kita datang sama Tuhan, minta diberi kasih, maka kasih itu mengalir, melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Sehingga waktu ada kasih di dalam kehidupan kita, maka gak ada kebencian, maka gak ada luka. Oh, haleluya, haleluya. Irabataka shekera masunu. Mengalir kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Oh rakataka shaka bara. Mari kita terima pengurapan. Kita ingat pesan Tuhan terakhir. Tuhan sedang menuangkan minyaknya atas kita. Mari terima. Sebesar bencana sebanyak bencana yang kita sediakan, sebanyak itulah minyak dituangkan atas kita.
Oh rakataka syakadala bala 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 bala. Dan kita tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah Tuhan kasih kita kemenangan bagi yang diurapi. Terima. Oh rakataka syakebede bala 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 bala. Rakataka syakadala bala bala syakebede bede 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 bala 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 bala. Rakataka syakadala, kami terima pengurapan-Mu. Kami terima minyak yang Kau curahkan. Haleluya. Haleluya. Oh rekama syakere mata kasekebede bede bede. Oh Yesus, oh rakataka syakabara bara 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 bara. Irataka penuhi setiap kami, barui setiap kami kekuatan yang baru. Haleluya. Oh sedere karabase. Irataka syakadala bara 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 bara. Pepe kaya da base kamana kataka seke. Irataka syakabara bara bara bara. Irataka syakabara bara 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 bara. Shede bo 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 bo. Sekamata kasheke dalam malam. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus mengalir limpah dalam kami. Waktu kami terhubung dengan Engkau, maka sesungguhnya kami gak akan pernah kekurangan kasih-Mu. Karena Engkau adalah kasih itu sendiri terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami butuh kasih itu. Dan biarlah bukan semata-mata kami punya pengetahuan tentang itu, tapi kami sungguh mengenakannya untuk keuntungan kami, untuk kepentingan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Segala kelemahan kami Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru saat ini Tuhan. Yang datang dengan sakit dapat kesembuhan. Terima kesembuhan saat ini. Yang datang dengan segala keletihan. Terima kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu saja. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan, umat yang dikasih Tuhan Yesus, sementara kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.